Ya Tapi daripada masalahnya satu nih, apa? Indonesia itu bandel. Bandel. Bandel, tahu kan? Negara 62 yang berflora seperti Yang bandel sekali ya itu. terutama saya juga. Ya Saya benar. mengakuinya. Ya. Tapi nih yang gua dapat info lagi katanya ada mudik jarak dekat. Mudik jarak dekat itu jadi mudik satu wilayah kota saja. Masa sih? Berarti Ada. gue bisa balik dong. Oh my Kayaknya god. sih bisa. Berarti bisa balik. Misalkan dong. dari kota Tangerang nih. Selamat datang di Royce Global Podcast yang bahas hal-hal berkaitan dengan dunia para remaja. Kalian bisa dengerin kita di 13 platform podcast dan bisa lihat secara visual di YouTube-nya Royce Global Radio. Kalian bisa lihat dimanapun dan kapanpun. Cuma di sini tempatnya berbagai info menarik yang paling dekat sama kehidupan anak muda. Yap, selamat datang di Royce Global Podcast. Halo Sobat Global, balik lagi sama gua El. Dan gue Wahyu. Nah, di awal bulan Mei ya, udah tanggal merah. Habis gajian, mantep banget gak tuh? Habis gajian terus tanggal merah. Gila, itu surga dunia banget. Wah, benar sekali itu. Ngomongin tanggal merah, karena kenapa sih tanggal merah? Hari buruh. Ya, bener banget. Hari buruh atau May Day. Buat kalian yang hari buruh, selamat hari buruh. Buat para pekerja pejuang receh. Ya, kalau ngomongin hari buruh nih, di kalian pas hari buruh kan libur nih. Ada yang masuk gak sih? Kalau gua sih tetap libur. Kan ikutin tanggal kalender. Temen lu pernah gak sih pas hari buruh tapi tetap masuk? Atau malah mereka demo gitu? Kalau teman gua kebanyakan sih ada yang ikut demo, ada yang ikut libur, ada yang di rumah aja, ada yang kerja, tergantung pabriknya. Sama dong yang kayak gue juga sama sih. Kalau misalkan hari buruh ya udah tanggal merah, ya udah waktunya hari buruh gitu kan, libur. Iya, benar-benar. Iya, kayak gitu. Kebetulan kan kita sama nih, kalau misalkan hari buruh tuh libur. Tapi ada beberapa loh bang yang kalau hari buruh tuh mereka malah demo. Ada yang kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih, tahu nggak sih fakta unik tentang hari buruh atau May Day? Kita bakal sedikit mengulas Nah, tentang hari buruh, fakta uniknya. pertama Ya. nih, apa bang? Pertama yaitu terjadinya pertama kali di Kanada pada tahun 1872. Ya, sebelum akhirnya bergerak cepat ke selatan hingga ke Amerika Serikat. Hari buruh awalnya diperingati sebagai demonstrasi signifikan yang menuntut hak-hak pekerja. Nah, makanya banyak yang buruh tuh demo, yaitu buat nuntut hak-hak dia. Nah, yang kedua, Hari Buruh Amerika Serikat pertama dirayakan pada Selasa, 5 September 1882 di era 1800-an. Rata-rata orang Amerika bekerja 12 jam 7 hari. Wow, 12 jam parah sekali ya. 7 hari dalam sepekan dengan upah yang tidak layak. Anak-anak usia 5 hingga 6 tahun turut dipekerjakan. Itu sih gila, anak Itu mah usia kayak di 5 Indonesia tahun, itu 6 tahun, pelanggaran loh. HAM jatuhnya saja. Iya, benar-benar. Pelanggaran HAM itu Indonesia tuh. Makanya ada ini ya, ada hari buruh. Hari buruh, ya. ya, benar. Di pabrik tambang pada tahun 1800-an tanpa adanya pelindungan dan sistem kerja yang layak. Menjadi perayaan yang melahirkan sistem kerja 8 jam di tahun 1916. Nah, yang sampai sekarang nih, kita kan kerja 8 jam tuh. Ya, benar-benar. Ini adalah undang-undang federal pertama yang mengatur jam kerja di perusahaan swasta. Benar banget. Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikan hari buruh sebagai hari libur nasional pada tahun 1887. Dan yang terakhir, menjadi bentuk seruan yang mana penyebutnya May Day pada hari buruh dikaitkan dengan kata May Day yang dalam bahasa Perancis berarti tolonglah kami. Wah, baru tahu sih gue. Iya, sama Gue gue juga tahu May ini. Day itu tolonglah kami. Makanya ya pada demo gitu, pada bentuk demo. tolonglah kami. Malah di dulu tuh ada video di YouTube apa di berita ada demo besar-besaran ke pemerintah. Ada yang bakar ban, ada yang apa kan? Lu lihat kan sih di acara TV ada kan yang dulu 2020 viral ya. Ya viral banget itu. Haknya, iya benar. Iya. Ini kan yang tentang kalau demo itu kan bakar-bakaran ban tuh. Ada lagi nih kasus yang masih booming-boomingnya di zamannya dulu tuh. Masina lu tau nggak? Marsina. Gue nggak tahu nih. Masina. Gue kurang update nih bang kayaknya. Kurang update. Iya. Kalau setahu gua ya kalau Masina itu kan di zamannya Presiden Soeharto. Di mana itu yang Soeharto kan mendirikan pertemuan hak asasi manusia di Thailand kan. Nah, dalam forum itu Soeharto mengatakan RUU
hak asasi manusia yang direncanakan oleh PBB tidak diterapkan di negara Asia. Di Jenderal Dengan Besi itu menjelaskan di warga Asia tak bisa bebas berkritik beda dengan budaya Barat. Nah, teman gua kan ada pengen kuliah nih. Menurut lu ada yang ini enggak, ada kuliah bagus gak sih? Nih gue punya referensi nih buat lu yang bingung cari tempat kuliah berkualitas tapi dengan harga terjangkau. Udah mending lu masuk aja sih di Global Institute karena di sini kamu bisa dapat banyak keunggulan. Mulai dari sudah terakreditasi B untuk program studi dan institusinya, fasilitasnya sesuai kebutuhan dan memadai, kurikulumnya yang menyesuaikan dunia kerja. Jadi lu nggak usah ribet-ribet, di situ tuh fleksibel banget. Ada kerjasama dengan dunia usaha dan industri, ada juga nih kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keren banget gak sih? Keren. Nah iya makanya, biayanya juga terjangkau dan bisa dicicil. Apalagi ada 2 fakultas loh di sini. Oh, udah fakultas. Iya, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 2 program studi dan 6 konsentrasi, yaitu Teknik Informatika dengan 3 konsentrasi, Computerized Design and Multimedia, Computer Networking, dan Software Engineering. Ada lagi Sistem Informasi dengan 3 konsentrasi, Computerized Accounting, Management Information System, dan Logistic and Production Information System. Fakultas Bisnis dengan 1 program studi dan 2 konsentrasi. Nah kerennya lagi nih, kampus ini tuh punya program studi yaitu bisnis digital. Dia tuh kampus pertama di Banten yang punya prodi ini dengan 2 konsentrasi loh, digital bisnis teknologi sama digital bisnis manajemen. Jadi buat kamu yang udah yakin buat kuliah di global, langsung aja daftar online di pmb.global.ac.id atau bisa tanya-tanya dulu ke nomor telepon 021 552 2727 atau WhatsApp ke Ibu Arni di 0813 1519 8308. Atau kamu juga bisa datang ke kampusnya di Jalan Arya Santika nomor 43A, Margasari Kota Tangerang. Kamu juga bisa kunjungi websitenya di www.global.ac.id atau follow sosial medianya di facebook.com/binasaranaglobal dan twitternya di @kuliah_global serta Instagramnya di @binasaranaglobal. Jadi mau kuliah berkualitas dengan harga terjangkau, ya cuma di sini di Global Institute of Technology and Business. Think smartly and globally. Nah sayangnya nih, para buruh, terutama anak perantauan gak bisa balik loh, gak bisa balik kampung. Udah 2 tahun di hari kemenangan kita terjebak, terjebak. Ya kita gak bisa pulang, masih aja stay di perantauan karena COVID. Sebel banget sih. Udah lama banget gak pulang kampung, ketahan 2 tahun. Iya, BTW katanya di pemerintahan ada ini ya Bang ya? Apa? Perpanjangan, bener gak sih? Oh bener, itu perpanjangan mudik itu kan dari pemerintah kan dari tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan sampai 18 April sampai 24 Mei 2021. Itu tujuannya untuk biar corona di Indonesia itu biar nggak meningkat. Nah iya sih. Ya, tapi masalahnya satu nih. Apa? Indonesia itu bandel, tahu kan? Negara 62 yang berflora seperti yang bandel sekali. Ya terutama saya juga. Ya, saya mengakuinya. Ya. Apalagi itu kan sekitar kalau itu kan sering lewat jalan-jalan tikus tuh kan. Iya benar-benar. Tol ditutup. Tapi, ada jalan tikus ya. Lewat Pandeglang, nembus kemana, nyampe ke kampung. Kok Anda tahu ya? Sepertinya Anda pernah melakukannya. Soalnya banyak yang begitu. Oh, kayak gitu. Banyak sekali. Iya benar-benar. Ngomongin mudik nih, lu biasanya mudik kemana sih? Gua mudik ke daerah Jawa gitu sih. Daerah Jawa. Jawa apa tuh? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Berarti tahun kemarin nggak balik juga ya? Tahun kemarin gua nggak balik. Yalah, daripada kita balik tapi bawa penyakit buat orang tua, ya kan? Kalau sayang mah jangan pulang. Iya. Tetap stay di sini sampai corona udahan. Kalau gue tuh mudik kan deket, sebenarnya sih gue deket ya dari Tangerang ke Pandeglang tuh deket banget sih. Ya cuman gak tahu nih, karena ada larangan dari pemerintah, sepertinya gue mencoba untuk menjadi warga yang baik. Gue nurut deh pemerintah deh, gue nggak balik. Tapi nih yang gue dapet info lagi katanya ada mudik jarak dekat. Mudik jarak dekat itu jadi mudik satu wilayah kota saja. Masa sih? Berarti gue bisa balik dong? Oh my God. Kayaknya sih bisa. Berarti bisa balik. Misalkan dari kota Tangerang nih, Kabupaten Tangerang misalkan kemudian ada di Pandeglang. Nah itu bisa
Katanya, tapi katanya saya Oke, belum oke. dapat info yang sini, Yang valid ya. belum valid. Kalau mudik itu kan kita kan membahas tentang apa sih jalan-jalan gitu kan. Ya. Kalau misalkan mudik itu ke Banegara naik apa sih? Naik angkot, naik apa diandelin orang tua yang kesini apa gimana? Enggak, gue gak pernah dijemput. Pernah dijemput? Parah banget kan ya. Aduh, Gue sendirian. Sendirian. Iya, gue naik bis. Gue kalau pulang tuh naik bis. Nah, gue biasa kalau naik bis tuh sebel tau kesannya tuh kalau naik bis gue harus debat dulu sama ininya keneknya. keneknya. Hmm. Kenapa tuh? Dia tuh minta lebih kayak gitu. Udah lebih? Iya, minta lebih uangnya. Misalkan gue memang tarifnya tuh sebenarnya kan udah ditarifin tuh berapa, tapi kadang ada beberapa apa sih namanya ya? Ada beberapa orang yang Oknum. Iya, oknum. Ya kalau minta tuh lebih sampai dia tuh kayak marah-marah gitu. Gua Memaksakan sebel banget. gitu ya? Iya, maksa kayak gitu. Duh, gue sebel banget deh. Ya gue bilang aja, "Bang, gue sering balik kok, gue bayarnya segini," gitu. Kadang dia ya udah gitu. Tapi ada juga yang bener-bener maksa. Ya gimana ya? Gue sebagai penumpang juga takut gitu kan. Ya udah gue bayar yang sesuai yang dia sebutin kayak gitu. Gue naik bis sih. Kalau lu misalkan naik kereta kan lumayan jauh nih. Lu naik Kalau kereta gua sih atau- naik bis. Oh, Naik bis naik itu bis juga. satu malam. Misalkan dari sini berangkat jam 5 sore. Nah, pas sono jam 5 kadang jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Iya, Wow. pas pagi-pagi banget. Dan Jauh ya. dan di situ juga di kampung juga itu mobil jam segitu ada tapi lagi mahal-mahalnya harganya. Iya benar-benar. Temen gue juga ada sih yang kayak gitu. Jadi istilahnya kita naik itu harus negosiasi dulu. Oh. Negosiasi. Misalkan nih kita misalkan dia lidah 100, kita 90, dia nggak mau cari lagi yang lain. Iya berarti kasusnya sama kayak gue, Sama? kayak gitu iya. Oh, nggak beda jauh dong ya? Iya udah deh. Tapi nih ya bang, ngomongin kan mudik nggak boleh nih. Ada beberapa orang yang udah mudik duluan tuh. Nah, kalau itu kata gua sih nanti dia balik ke sininya Susah. denda juga. Susah juga ya. Susah juga. Tapi susah. pinter sih kalinya, Iya. dia udah duluan balik. Udah duluan balik sebelum itu. dilarang. Ya. Iya. Itu uniknya Indonesia daripada yang lain. Nah kalau menurut Sobat Global nih, gimana sih menurut kalian tentang orang-orang yang mudik duluan? Jawabannya bisa kalian DM ke Instagramnya Royce Global Radio dan bisa komen di YouTube-nya Royce Global Radio. Buat teman-teman yang udah mau denger ini, thank you banget. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Kamu baru aja dengerin Royce Global Podcast. Thank you for listening this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye Sobat Global.